Baik, kita ke informasi selanjutnya. Maraknya peredaran narkoba di lapas bukan hanya isapan jempol belaka. Salah satu buktinya, polisi Resor Kota Madiun, Jawa Timur berhasil meringkus 15 tersangka, di mana 7 diantaranya adalah napi di lapas Madiun. Inilah 15 tersangka penyalahgunaan narkoba yang berhasil ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Madiun Kota. Dari 15 pelaku, 7 diantaranya adalah napi lapas kelas 2A Madiun. Mereka ditangkap dalam kurun waktu Juli hingga September 2021. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 102,59 gram, ganja sebesar 583,12 gram, dan pil koplo sebanyak 50 butir. Tidak hanya itu, polisi juga menyita alat komunikasi, uang, serta kartu anjungan tunai mandiri atau ATM. Sampai September, terhitung tanggal 12 kemarin, Polres Narkoba Polres Madiun Kota berhasil mengamankan kurang lebih 15 orang tersangka dengan barang bukti sejumlah sabu kurang lebih 102,59 gram. Jika terbukti mengedarkan, menggunakan, dan menguasai narkoba, para tersangka bakal dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun penjara. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Jadi tujuannya bagi orang-orang jahat dimasukkan ke penjara adalah agar jerat, tapi ini malah melakukan kejahatan kembali bahkan di dalam lapas. Nah, Pak Ustadz, dalam kasus narkoba ini pelaku pengedar adalah seorang napi. Bukannya taubat malah mengulangi kesalahannya. Nah, ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyebutkan bahwa taubat itu ada 2 jenis. Ada taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, ada taubatan ghairu nasuha, taubat yang main-main. Ia sudah melakukan perbuatan salah, kemudian ia bertobat, tapi ia mengulangi bahkan di tempat yang semestinya ia bertobat. Lapas itu kan tujuannya agar seorang menyadari dan kemudian di situ dilatih agar kemudian ia hidup di masyarakat dalam keadaan baik dan mampu diterima oleh masyarakat. Disinilah kenapa ada taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ia betul-betul menyesali, berazam untuk tidak mengulangi, dan kemudian ia mau memperbaiki diri. Dan manakala ia adalah seseorang yang berada dalam kondisi tertentu, ia ingin berubah dari kondisi terburuknya menjadi kondisi yang terbaik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Di dalam surat Hud ayat 114, sungguh kebaikan-kebaikan masa kini itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan masa lalu. Kita punya masa lalu mungkin dari kesalahan ini. Mereka yang kemudian harus berada di lapas karena kesalahan masa lalu, bertobatlah, menyesallah, dan insya Allah Allah memaafkan dengan syarat taubatnya taubat nasuha, bukan taubat sambat, kepedasan tapi lagi-lagi. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar taubat kita ingin diterima oleh Allah. Jadilah taubat yang taubatan nasuha, taubat-taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang serius, taubat yang betul-betul ingin menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ya, Pak Ustadz, ini kan salah satu syarat begitu ya diterimanya taubat kita kepada Allah adalah mengakui kesalahan. Nah, kira-kira apa lagi Pak Ustadz agar kita saat bertaubat begitu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya betul Mbak Wanda, sekian banyak ya persyaratan yang disampaikan oleh para ulama karena berharap taubat kita semuanya diterima oleh Allah. Menyesali apa yang sudah terjadi, berazam untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Demikian juga imbangi kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Dulunya tidak sholat menjadi sholat, nah itu tobat yang diterima. Dulunya tidak puasa menjadi puasa. Dulunya tidak baik dengan tetangga, ia berusaha baik dengan tetangga. Dulunya narkoba, ia jauhi barang najis tersebut, perbuatan syaitan tersebut. Maka itu adalah merupakan persyaratan dari tobat yang diterima oleh Allah. Namun jika ada hubungan dengan hak manusia, maka ia tunaikan haknya. Dalam narkoba ini mungkin ia menggunakan harta dari yang lain. Ia kembalikan jika ia memiliki. Namun jika tidak memiliki, tentu ia bertobat sungguh-sungguh. Ia sholat taubat, ia perbanyak istighfar, ia bergaul dengan mereka yang jauh dari narkoba. Karena kalau bergaul kembali dengan mereka yang mengkonsumsi narkoba, kadang-kadang sulit untuk menghindari, dikatakan ikhwana syayatin, teman-temannya syaitan. Karena demikian
untuk orang agar tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Ini